wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah semua? Ustazah berharap anak-anak ustazah selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa ini anak ustazah dipermudahkan dalam menerima pembelajaran yang ustazah jelaskan. Nah, anak-anak ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah diharapkan anak-anak ustazah mampu menjelaskan prosedur penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, sekarang silahkan simak video penjelasan dari ustazah. Teknik membuat ragam hias pada bahan kayu. Untuk membuat ragam hias pada bahan kayu diperlukan beberapa prosedur. Teknik membuat ragam hias dengan cara melukis memiliki prosedur yang berbeda dengan teknik membuat ragam hias dengan cara mengukir. Nah, teknik membuat ragam hias pada bahan kayu dengan cara menggambar atau melukis dan mengukir yang diperlukan. Yang pertama, kita harus membuat desain ragam hias pada seni ukir kayu. Nah, untuk pembuatan desain motif pada seni ukir kayu, kita membutuhkan alat. Apa saja alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat desain ragam hias pada seni ukir kayu? Nah, adapun alat-alat yang kita butuhkan dalam membuat desain ragam hias pada seni ukir kayu, yang pertama kita membutuhkan kertas gambar. Nah, kertas gambar yang digunakan sebagai media pembuatan desain adalah kertas gambar jenis manila, karena kertas gambar ini tidak mudah pudar dan dapat menyerap tinta. Yang kedua adalah pensil. Pensil yang kita gunakan boleh pensil yang HB atau 2B. Kemudian, selain pensil, kita membutuhkan yang namanya karet penghapus atau penghapus. Nah, penghapus ini berguna ketika kita melakukan kesalahan dalam membuat motif pada bahan kayu. Nah, karet penghapusnya itu untuk menghapus pensil. Kemudian yang keempat adalah penggaris. Penggaris yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti penggaris lurus, siku, segitiga, busur, bahkan jangka. Yang kelima adalah bahan pewarna atau pewarna. Bahan pewarna ini menggunakan warna hitam putih ataupun dari spidol, pena, dan sebagainya. Yang keenam adalah kuas. Kuas yang dibutuhkan ini apabila pewarnaan itu menggunakan cat air atau tinta bak. Jadi ketika kita mewarnai dengan spidol, maka kita tidak memerlukan kuas untuk menggunakan pewarnanya. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat desain ragam hias pada bahan kayu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam membuat desain pada seni ukir kayu. Nah, yang pertama, kita harus membuat gambar secara garis besar atau pola dasar yang nantinya kita gunakan sebagai acuan secara keseluruhan. Nah, ini merupakan bagian yang pertama dalam membuat desain pada seni ukir kayu. Nantinya, gambar pola dasarnya seperti gambar berikut ini. Nah, pada gambar di samping terlihat masih pola dasar atau garis besar saja. Selanjutnya, langkah yang kedua dalam membuat desain pada seni ukir kayu adalah membuat garis pelengkap untuk menyempurnakan garis besar pola. Nah, garis pelengkap ini dapat membuat pola-pola menjadi lebih rinci dan menjadi lebih detail. Nah, pada gambar di samping kita lihat bahwasanya garis lebih detail dan lebih rinci. Nah, mulai terbentuk dari motif desainnya.
seperti ini. Nah, ini adalah langkah kedua, yaitu tadi membuat garis pelengkap. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah mewarnai gambar. Nah, langkah ini dilakukan untuk memberikan kesan 3 dimensi terhadap gambar desain. Nah, ada beberapa cara untuk memberikan kesan dimensi dalam desain pola ukir, yaitu yang pertama dengan teknik arsir biasa. Nah, teknik arsir biasa ini menggunakan pena berbentuk arsir atau titik-titik. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan teknik gradasi warna. Nah, teknik gradasi warna ini menggunakan tinta bak atau cat cair yang dikuaskan membentuk gradasi tebal tipis. Nah, blok warna juga dapat digunakan pada papan latar desain pola ukir. Contohnya, di sini anak ustazah bisa lihat perbedaan. Yang A adalah teknik arsir biasa dan gambar yang B adalah teknik gradasi warna. Dapat terlihat perbedaan dalam mewarnai desain. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengukir ragam hias pada bahan kayu. Nah, dalam mengukir ini ada yang namanya teknik ukir. Teknik ukir merupakan teknik berkarya seni rupa dengan cara membentuk dan mengurangi bahan yang diukir dengan menggunakan peralatan ukir yaitu tatah ukir. Nah, teknik mengukir ini digunakan pada bahan kayu, batu, tulang, atau tembaga. Selain teknik ukir, ada teknik pahat yang menggunakan alat berupa pahat. Nah, anak-anak ustazah, teknik pahat ini juga digunakan pada bahan kayu, batu, atau tembaga. Nah, alat yang digunakan dalam teknik pahat adalah pahat, yaitu berupa bilah besi yang tajam pada ujungnya untuk melubangi atau mengukir kayu dan batu. Nah, alat pahat ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah pahat miring. Nah, pahat miring ini sendiri merupakan pahat yang berfungsi untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan merelek bagian-bagian yang diperlukan. Nah, gambar dari pahat miring adalah seperti ini. Pada ujungnya, pahatnya berbentuk miring. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pahat lurus. Pahat lurus merupakan pahat yang digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Contoh ataupun gambar dari pahat lurus adalah seperti ini. Pada ujungnya itu tidak berbentuk miring seperti pahat miring ya. Bentuknya di ujungnya itu lurus, tetap lurus. Maka dinamakan dengan pahat lurus. Selanjutnya, yang ketiga adalah pahat lengkung atau pahat kol. Nah, pahat lengkung atau pahat kol ini merupakan pahat yang digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian yang cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Nah, bentuk dari pahat kol ini anak ustazah bisa lihat ujungnya itu berbentuk seperti melengkung. Nah, berbeda dengan tadi pahat lurus dan pahat miring. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pahat kuku. Pahat kuku ini merupakan pahat yang digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan kawen atau cawen. Nah, gambar dari pahat kuku ini anak ustazah bisa lihat sendiri. Bentuknya sama melengkung seperti pahat kol, tetapi melengkungnya itu masih datar ya. Jadi dia seperti setengah lingkaran seperti itu. Kalau pahat kol tadi memang dia ujungnya itu seperti melengkung. Nah, anak-anak ustazah, selain dari pahat, ada juga namanya pemukul. Nah, pemukul ini digunakan dalam kegiatan mengukir dan pada umumnya terbuat dari kayu, palu besi, dan batu.
Nah, anak-anak ustazah, itu tadi materi pembelajaran kita tentang prosedur dalam membuat ragam hias pada bahan kayu. Nah, hampir setiap daerah di wilayah Indonesia itu dapat menghasilkan karya seni ukir dan seni pahat yang memiliki keunikan tersendiri. Dan hasil karya ukir masyarakat Indonesia banyak yang diaplikasikan atau diterapkan ke dalam benda-benda pakai yang terbuat dari bahan kayu maupun dari bahan lain seperti batu dan bambu. Baiklah anak-anak ustazah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.